وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran sehari sehalaman, dan sudah tidak tersisa kecuali surah Al-Qasas, yaitu silahkan dilihat pada halaman 396 surat Al-Qasas ayat 85 sampai dengan terakhir insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقي إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 85 Al-Quran bisa dibaca Al-Quran sebagaimana biasa. Kemudian a'lamu man, ini mim ketemu mim boleh idgham a'lam man. Kemudian pada bagian-bagian akhir ini bila bisa ditambahkan sakat ya. Misalnya kata-kata kafirin, kafirinah, demikian juga musyrikin, musyrikinah. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya Allah mengatakan pada surat Al-Qasas ayat 85, innalladzi, sesungguhnya zat yang, yaitu Allah, farada telah menurunkan alaika kepada engkau al-Qur'ana, akan Al-Quran ini, laraduka, sungguh akan mengembalikan engkau ila ma'adin, kepada tempat kembali. Qul, katakanlah Rabbi, wahai Rabbku. Qul, katakanlah Rabbi, pemeliharaku itu, a'lamu, lebih mengetahui, man jaa, terhadap orang yang datang, bil huda, dengan petunjuk, wa man, dan orang yang huwa, dia itu, fi dhalalin, di dalam kesesatan, mubinin, yang nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah pasti akan kembali kepada Allah, sebagaimana kita semua juga akan kembali kepada Allah. Tidak hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kembali, tapi semua manusia pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat Al-Ghasyiyah yang sering kita baca di hari Jumat, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya hanya kepada kami Allah kembalinya mereka. Mereka siapa? Semua manusia. Nah, tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, kata-kata farada bisa diartikan dua. Tadi saya artikan menurunkan, boleh juga diartikan memfardukan, mewajibkan. Kalau diartikan menurunkan, karena memang Quran itu turun dari langit, diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabun unzila ilaika, kitab yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diartikan fardhu itu mewajibkan, maka maksudnya itu dua, mewajibkan untuk diamalkan dan untuk disampaikan. Maka Quran ini diturunkan kepada Nabi, beliau tidak hanya wajib mengamalkan, tapi juga wajib untuk mendakwahkan, menyampaikan
menyampaikan, mentabligkan. Dan kata-kata fardhu diartikan mewajibkan. Ini kita temukan contohnya pada surat yang lain. Surat apa? Surat An-Nur, surat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat An-Nur ayat 1, suratun anzalnaha wa faradnaha. Ini adalah surat yang kami turunkan dan kami wajibkan. Karena isinya hukum-hukum, Mbak, surat An-Nur ini. Nah, maka hukum-hukum yang ada di dalamnya diwajibkan untuk diterapkan. Ini kalau faradnaha diartikan diturunkan nggak bisa. Kenapa? Sudah ada anzalnaha, kami menurunkannya. Sehingga faradna itu artinya harus yang lain. Karena kalau artinya sama, apa gunanya? Meskipun bisa dijawab, ini bisa untuk takkid ya, tapi lebih bagus faradna di sini diartikan mewajibkan, sebagaimana apa? Anzalna itu adalah artinya menurunkan. Kemudian sebagai tambahan saja, kata-kata faradnaha di dalam surat An-Nur ini boleh dibaca dengan tasydid, faradnaha. Nah, kalau dibaca dengan tasydid terjemahnya berubah. Faradna kami menjelaskan, faradna kami mewajibkan, faradna kami menjelaskan. Jadi surat ini dijelaskan oleh Allah dan diwajibkan hukum-hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dimaksud? Sesungguhnya Allah yang telah memfardukan Al-Qur'an kepada engkau akan mengembalikan engkau kepada tempat kembali. Apa yang dimaksud tempat kembali? Ada dua tafsir lagi, Pak. Tafsir yang populer, tempat kembali yaitu maksudnya akhirat. Sebagaimana tadi, semua manusia pasti hidup setelah mati, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud ayat ini adalah, wahai Rasulullah, Allah yang sudah mewajibkan kamu untuk menyampaikan Quran nanti akan membangkitkan kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang mendustakan kamu itu nanti semuanya akan dihukum oleh Allah. Sekarang kamu didustakan, tenang, gak usah sedih. Kenapa? Mereka semua yang mendustakan engkau itu nanti akan dihukum, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau bahasa kita, bahasa Jawa, ngayam-yami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah sedih, kamu sekarang mendakwahkan Quran, kamu didustakan, dikatakan gila dan sebagainya, tenang saja. Semuanya nanti akan kembali kepada Allah. Semua yang mendustakan kamu nanti akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang kedua, ma'ad, tempat kembali, itu maksudnya adalah kota Mekah. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dijanjikan oleh Allah, kamu akan balik lagi ke Mekah, yaitu menaklukkan kota Mekah, Fathu Makkah. Dan itu sudah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Maka ma'ad ini bisa diartikan kota Mekah. Dan kalau diartikan kota Mekah, maka itu sesuai dengan ayat yang lain. Allah mengatakan, wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau wahai Nabi Muhammad halal di kota Mekah ini, yaitu halal untuk memerangi kota Mekah pada waktu Fathu Makkah itu saja. Nah, itu tafsirannya sama dengan wa anta hillun bihadzal balad. Tapi saya jujur, tafsiran yang kedua ini riwayatnya saya belum temukan yang sahih. Riwayatnya sanadnya tidak sahih. Bahwasanya Rasulullah ketika keluar dari Mekah kemudian menuju ke Madinah, beliau terasa sedih. Kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, apakah hatimu masih mencintai Makkah sehingga kamu terasa sedih seperti itu? Maka beliau mengatakan, iya, saya sangat cinta kepada kota Makkah. Maka kemudian Allah turunkan ayat ini, innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Enggak usah sedih, kamu sekarang terusir dari Makkah, tapi suatu saat nanti akan balik ke Makkah dalam keadaan menaklukkan kota Makkah. Nah, ini juga ngayam-yami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau disuruh untuk mengatakan, pemeliharaku yaitu Allah lebih tahu siapa yang datang dengan petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan. Jadi maksudnya saya mendakwahkan Quran, kalian katakan saya ini sesat. Nah, Allah lebih paham siapa yang sesat, siapa yang bawa hidayah. Kamu mengatakan saya sesat, silahkan. Tapi saya tidak peduli penilaian kamu. Saya pedulinya penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Maka ini mari kita ambil pelajaran, Pak. Kalau kita dinilai seseorang yang penilaiannya tidak sesuai apa yang kita lakukan, nggak usah peduli. Dituduh maksud saya, dinilai orang dituduh, padahal sesuatu yang dituduhkan tidak pernah kita lakukan, tidak usah sedih. Kenapa? Karena Allah mengetahui bagaimana kondisi kita itu. Maka kalau kita dituduh atau diejek sesuatu, tinggal dilihat saja. Kalau tuduhan atau ejekannya benar, kita berterima kasih. Terima kasih sudah membenarkan saya, mengingatkan saya ya, supaya saya memperbaiki diri. Tapi kalau ternyata tuduhannya tidak benar, ejekannya tidak benar, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Allah mengatakan, wa ma kunta, dan tidak adalah engkau wahai Nabi, tarju, berangan-angan, ayyulqa, bahwasanya diberikan ilaika kepada engkau al-kitabu, kitab Quran itu, illa, akan tetapi rahmatan, semata-mata rahmat, mir rabbika, dari pemeliharamu. Fala takunanna, maka janganlah betul-betul menjadi dhahiran, penolong, lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Maksud ayat ini adalah bahwa kamu diangkat jadi nabi, dapat wahyu Al-Quran, itu tidak pernah kamu angan-angankan sebelumnya, tidak pernah. Semata-mata Allah melihat manusia yang ada di bumi ini, kemudian melihat hati Nabi Muhammad SAW itu adalah hati yang paling bersih, sehingga cocok untuk dikasih Quran, kasih Quran. Jadi Rasulullah nggak pernah Pak membayangkan saya besok akan jadi nabi, nggak pernah. Bahkan ketika ketemu dengan malaikat Jibril, dia khawatir ketemu dengan setan. Tapi kemudian ditemukan dengan Waraqah bin Nawfal. Waraqah mengatakan bahwa yang ketemu dengan kamu bukan setan, tapi ini namus. Namus itu malaikat yang dulu ketemu dengan Nabi Musa. Ya, Nabi Musa ketemu dengan namus. Nah, sekarang kamu juga ketemu dengan namus. Ini adalah malaikat. Kita ambil beberapa faedah. Engkau tidak pernah berharap bahwasanya Quran diberikan kepada engkau. Ada ayat yang agak mirip dengan ayat ini, tetapi kandungannya berbeda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ma kunta tadri mal kitabu walal iman." Tidaklah kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidaklah dulu tahu apa itu Al-Qur'an dan apa itu iman. Jadi sama sekali Nabi itu blank, gak paham iman, gak paham Islam, gak paham Quran. Sehingga tidak mungkin Nabi itu berharap-harap mudah-mudahan saya dapat wahyu Quran, gak mungkin. Maka ayat ini, dua ayat ini hampir mirip ya. Kalau di sini wa ma kunta tarju, kalau di sana tadi ma kunta tadri, tapi isinya berkaitan. Sebagaimana Rasulullah tidak pernah berharap menjadi nabi, demikian juga beliau tidak pernah dulu itu tahu apa itu Islam atau apa itu iman, karena hidupnya di sekitar orang-orang musyrik. Jadi beliau lahir itu yang terlihat adalah orang-orang nyembah berhala, maka beliau tidak tahu apa itu Islam. Nah, kok bisa mendapatkan wahyu Quran? Allah katakan illa rahmatan, semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat untuk siapa? Untuk dua. Satu, rahmat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau diangkat sebagai nabi. Yang kedua, rahmat untuk seluruh manusia, sehingga mereka mendapatkan hidayah. Karena kalau tidak ada Quran turun, maka semua kita sesat, Pak. Seandainya tidak diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Islam tidak akan tersebar sampai Indonesia. Sampai hari ini mungkin kita masih menyembah berhala atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna rahmatan min rabbik, yaitu rahmat dari Allah kepada seluruh manusia, sehingga diturunkan Al-Qur'an ini. Nah, yang perlu dicatat di sini, kata-kata illa itu seringkali diartikan kecuali, tapi di sini artinya akan tetapi. Dan ini sudah sering saya sampaikan ya. Kata-kata illa kadang artinya kecuali, kadang artinya akan tetapi. Terus cara menetapkan terjemah gimana? Lihat kondisi kalimatnya. Misalnya kalimatnya begini, mana asa illa wahid. Ini semua yang hadir ini tidak ada yang ngantuk illa wahid. Nah, berarti kecuali satu. Itu diartikan kecuali pas. Tapi kalau misalnya ma hadara huna illa
ghanam atau syatun, ya. Tidak ada yang hadir di majelis saya ba'da maghrib dari kalangan manusia illa syatun. Nah, kecuali kambing. Ini diartikan kecuali, nggak bisa, Pak. Karena kambing bukan termasuk manusia yang biasa hadir pada pengajian, gitu. Nah, illa berarti akan tapi ada kambing yang ikut masuk di masjid di kajian karena pintunya belum ditutup. Nah, maka di sini illa akan tetapi, ya, semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kalimat ini, sekali-kali kamu jangan menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Ini tidak mungkin Rasulullah itu membela menolong orang kafir, itu enggak mungkin, Pak. Kenapa Rasulullah dilarang menolong orang kafir padahal tidak mungkin beliau melakukan? Ini disebut oleh para ulama muraduhu ummatuhu. Yang dimaksud di sini adalah umat beliau. Meskipun kalimatnya kamu, tapi yang dimaksud adalah umatmu. Jadi janganlah kamu menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Ini maksudnya, wahai umat Nabi Muhammad, jangan menolong orang-orang kafir. Bagaimana menolong orang-orang kafir itu? Kalau Nabi Muhammad SAW misalnya disuruh untuk nyembah berhala, kan mereka menawarkan, kan, ya Muhammad, gini aja, kamu bawa ajaran baru, kami sudah punya ajaran yang lama, maka supaya adil setahun saja. Setahun kita nyembah Allah, sama kamu juga nyembah Allah. Setahun lagi kamu nyembah berhala, sama kami juga nyembah berhala. Nah, kalau beliau menyetujui, itu berarti apa? Zahiran, menolong orang-orang kafir, membela orang-orang kafir. Nah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat seperti ini sangat banyak. Ayat-ayat yang disampaikan kepada Nabi, tapi maksudnya adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh satu saja, surat Az-Zumar ayat 65. Allah mengatakan, la in asyrakta, sungguh jika kamu syirik wahai Nabi Muhammad, la yahbatanna amaluka, sungguh betul-betul amalmu akan binasa. Nah, para ulama tafsir mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, tidak mungkin Nabi Muhammad syirik, itu enggak mungkin. Namanya Nabi itu maksum, Pak, enggak mungkin melakukan dosa, apalagi syirik. Nah, maka yang dimaksud di sini kamu itu maksudnya umatmu. Wahai Muhammad, kalau umatmu syirik, maka sungguh amalannya hancur binasa semuanya, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Islam tapi kemudian syirik. Nah, semua amalan di dalam Islam tadi hancur semua karena dia murtad, melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 87, Allah katakan wala, dan janganlah yasuddunaka, betul-betul mereka menghalangi engkau, an ayatillah, dari ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran. Ba'da, setelah unzilat, diturunkan ilaika, kepada engkau. Wad'u, dan berdakwahlah, ajaklah, yaitu manusia, ila rabbika, kepada pemeliharamu, yaitu kepada jalan pemeliharamu, kepada Islam ini, untuk ibadah kepada pemeliharamu. Wala takunanna, dan betul-betul janganlah engkau menjadi minal musyrikin, termasuk orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mengandung 3 masalah. Yang pertama, janganlah orang-orang kafir menghalangi engkau dari ayat Allah. Maksudnya, jangan mereka menghalangi engkau dari menyampaikan Al-Quran. Tugasmu itu menyampaikan Quran. Mereka jangan sampai menghalangi kamu dari menyampaikan Quran, karena tugas utama Nabi adalah menyampaikan Quran. Sehingga riwayat sangat populer mengatakan, Abu Thalib meminta Nabi Muhammad berhenti dakwah, maka beliau mengatakan, kalau matahari ditaruh di tangan kanan saya, bulan ditaruh di tangan kiri saya, andaikan manusia bisa begitu, dan saya disuruh meninggalkan dakwah, enggak bakal saya tinggalkan. Ini kewajiban saya. Kalau saya tidak menyampaikan dakwah, nanti Allah akan siksa saya enggak berani. Ini tugas wajib bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya jujur, memang riwayat tentang Nabi mengatakan seperti itu, meskipun populer, itu tidak sahih sanadnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya di kitab apa itu diriwayatkan? Nah, paling bagus kita buka kitab-kitab tentang dalail nubuwah, bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya bukakan dalail nubuwah
karya Imam Baihaqi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pamannya, diriwayatkan, ya am, wahai pamanku, yaitu Abu Talib, wallahi demi Allah, la wada'u syamsa, kalau mereka letakkan matahari fi yamini, di tangan kanan, wal qamar, dan bulan fi yasari, di tangan kiri, ala an atruka hadzal amr, supaya saya meninggalkan urusan ini, yaitu dakwah, hatta yadhhirahullahu au ahlika fihi, sampai Allah memenangkan agama Islam ini atau saya mati, ma taraktuhu, saya tidak akan mau meninggalkan dakwah ini. Nah, ini adalah riwayat yang sangat populer, tapi ternyata sanadnya tidak sahih. Nah, kemudian Abu Talib apa jawabannya setelah Rasulullah mengatakan ini? Apakah Abu Talib mengatakan itu sakar mukarram atau mengatakan bagaimana? Ya. Qala, Abu Talib mengatakan, aqbil ya bena akhi, majulah wahai anaknya saudaraku, wahai keponakanku. Jadi disuruh maju terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibela oleh Abu Talib. Makanya Abu Talib ini meskipun mati kafir, Pak, tapi karena membela dakwah Islam, maka dia mendapatkan syafaat besok di akhirat. Hanya saja syafaatnya tidak sampai keluar dari neraka. Karena syafaat yang bisa keluar dari neraka itu hanya untuk orang-orang Muslim yang belum pernah mengucapkan la ilaha illallah. Syafaatnya cuma mutir di neraka aja, neraka rendah dinaikkan ke neraka atas, sudah situ aja, nggak bisa keluar, nggak bisa. Kalau pengen keluar dari neraka, maka wajib mulutnya mengucapkan la ilaha illallah. Saya tampilkan dalilnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ. Dan tidaklah menguasai orang-orang yang mereka seru selain Allah, tidak akan menguasai syafaat illa man syahida bil haqq, kecuali orang yang menyaksikan dengan kebenaran, yaitu la ilaha illallah. Nah, Abu Talib itu sebelum mati sudah ditawari mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia enggak mau. Maka tidak mungkin mendapatkan syafaat bisa keluar dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Abu Talib, mudah-mudahan kita semuanya selamat dari neraka, amin ya rabbal alamin. Innahu, sesungguhnya Abu Talib fi dhahdahin minan nar, berada di lapisan atas neraka. Atas ini berarti siksanya paling ringan. Walaula ana, kalau bukan karena saya, bukan syafaat saya, lakana fid darakil asfal, dia itu tempatnya di lapisan paling bawah, yakni Abu Talib, yaitu paman Nabi Abu Talib. Inilah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang benar tentang Abu Talib. Matinya mati kafir, hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Adapun riwayat yang mengatakan Abu Talib sebelum nafasnya berhenti, sebelum nyawanya keluar, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ada itu riwayat tersebut, tapi riwayatnya tidak sahih. Nah, kalau ada dua riwayat, satunya sahih, satunya tidak sahih, yang diambil adalah yang sahih, yang tidak sahih kita buang. Ini yang pertama ya, la yasuddunaka an ayatillah, jangan mereka menghalangi dari menyampaikan Al-Quran. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan wad'u ila rabbik, dan serulah manusia kepada pemeliharamu. Maksudnya ajaklah manusia untuk masuk Islam. Jadi kepada pemeliharamu maksudnya sabili rabbik, ajaklah kepada jalannya Allah. Jalannya Allah adalah Islam. Jadi bukan berarti diajak untuk ketemu Allah, naik ke langit, enggak. Tapi diajak untuk masuk ke dalam jalannya Allah, yaitu apa? Agama Islam. Maka rabbika, pemeliharamu, maksudnya jalan pemeliharamu, sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain. Pada surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah manusia kepada jalan pemeliharamu, yaitu Islam. Dengan cara apa? Satu, bil hikmah, dengan cara hikmah. Yang kedua, wal mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Jadi dengan bijaksana dan nasihat yang baik, mengajak dakwahnya itu. Nah, makanya sebagian orang kemudian salah paham, Pak. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, tidak pernah mengajarkan pedang, itu ngawur. Itu baru baca satu ayat kemudian menyimpulkan sendiri, salah itu.
Memang ayatnya tadi mengatakan begitu, ajaklah manusia dengan bijaksana dan nasihat yang baik, tapi bukan berarti pedang kemudian tidak boleh digunakan, enggak begitu. Manusia kan dibagi dua, ada yang mudah diajak, maka diajak cukup. Ada yang ngengkel, ngeyel, maka harus dipenggal lehernya supaya dia mau masuk Islam. Nah, diangkat pedangnya. Kalau tidak mau masuk Islam, saya penggal lehernya. Nah, baru ketakutan dia masuk Islam. Ada perintahnya juga. Maka yang mengatakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin tidak pernah mengajarkan pedang, ini sama sekali tidak paham agama. Rasulullah saja bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Bu'ithtu baina yaday sa'ati bis-sayf." Saya diutus oleh Allah sebelum kiamat dengan membawa pedang. Nah, jadi yang mengatakan sendiri Nabi, saya diutus oleh Allah bawa pedang. Untuk apa bawa pedang? Hatta yu'badallahu ta'ala wahdah, supaya Allah disembah sendiri. Bahkan waju'ila rizki tahta dhilli rumhi, rezeki saya diletakkan oleh Allah di bawah naungan tombak saya, alias rezeki saya ini ditakdirkan oleh Allah dari hasil harta ghanimah. Makanya para ulama katakan rezeki paling mulia itu adalah rezeki dari perang, karena rezekinya Nabi Muhammad SAW dari perang. Tidak dijadikan rezeki Nabi dari bisnis, tidak dijadikan rezeki Nabi dari bertani. Nah, berarti apa? Rezeki yang paling utama adalah rezeki dari perang ini. Ini adalah rezekinya Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan betul-betul kamu jangan termasuk orang-orang musyrik. Ini sama dengan ayat tadi, yang diajak bicara Nabi Muhammad SAW, tapi yang dimaksud adalah umat beliau. Kenapa? Tidak mungkin Nabi Muhammad syirik, tidak mungkin. Karena Nabi itu pasti maksum, terjaga dari dosa-dosa besar. Nah, syirik ini dosa besar, tidak mungkin beliau melakukan. Kemudian ayat terakhir, Allah mengatakan wala tad'u, dan janganlah engkau menyembah ma'allahi, bersama Allah, ilahan akhar, Tuhan yang lain. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illa huwa, kecuali Dia Allah. Kullu syai'in, segala sesuatu, halikun, akan binasa, akan mati, illa wajhahu, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Lahu, hanya milik Allah, al-hukmu, segala hukum keputusan, wa ilaihi, dan hanya kepada Allah turja'un, kalian akan dikembalikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini sama dengan ayat sebelumnya ya. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, jangan menyembah Tuhan yang lain bersama Allah. Ini yang diajak bicara Nabi, tapi yang dimaksud umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini maksudnya kita ini, Pak. Kita ini sekarang menyembah Allah. Nah, jangan sampai suatu saat nanti kita nyembah selain Allah. Karena orang menyembah selain Allah, meskipun masih nyembah Allah, itu enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak mau diduakan, itu enggak mau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Qala Allah Ta'ala berkata, ana aghna syuraka 'ani syirki, sayalah orang yang tidak butuh kepada perkongsian, perserikatan, saya enggak butuh. Nah, kalau ada orang mengkongsikan saya, menserikatkan saya dengan Tuhan yang lain, saya enggak terima. Bahkan man amila amalan, barang siapa yang beramal suatu amal, asyraka fihi ma'i, dia menyekutukan bersama saya di dalam amal tadi, taraktuhu wa syirkah, maka saya tinggalkan dia dan juga sekutunya saya tinggalkan. Maka amal yang tidak ikhlas tidak ada pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak butuh kepada perkongsian tadi. Nah, saya jadi teringat, Pak. Ini keluar sedikit dari tema, karena ini masalah fikih. Bolehkah seseorang imam ketika mendengar suara tangis bayi di belakang, bolehkah dia mempercepat sholatnya? Asalnya pengennya itu membaca satu halaman, tapi karena ada anak kecil nangis, kasihan ibunya, maka diubah jadi 1/4 halaman. Boleh enggak? Nah, mari kita lihat hadisnya. Babu man akhaffas shalah, orang yang meringankan salatnya inda buka isobi, ketika ada
ada suara tangis bayi. Rasulullah bersabda, "Innila aqumu fis shalah." Saya itu kadang-kadang sudah berdiri salat, uridu an utawwil fiha, saya ingin lama salatnya. Fa asma'u buka as-sabi, tiba-tiba saya dengar tangis bayi. Fa atajawwaz fi salati, lalu saya cepatkan salat saya. Karahiyata an asyqa ala ummi, karena saya tidak suka kalau itu memberatkan kepada ibunya. Ibunya ketika sholat, bayinya nangis, pasti susah, Pak. Nah, Rasulullah tidak mau memberatkan ibunya. Maka dari hadis ini diambil pelajaran, berarti boleh seorang imam mengubah niat dari awalnya niatannya membaca 1 halaman diubah menjadi 1/4 halaman, boleh. Tapi saya jujur, ini masalah khilafiyah. Saya barusan nemu tadi pagi bahwa mayoritas ulama berpendapat seperti ini hukumnya makruh. Kenapa makruh? Nah, ini yang berkaitan dengan bab ini tadi. Janganlah menyeru kepada selain Allah Tuhan yang lain. Nah, sebagian ulama beralasan, saya khawatir kalau engkau memendekkan sholat gara-gara tangis bayi, kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kan untuk Allah. Nah, kamu sudah niatan sholatnya panjang, tiba-tiba ada tangis bayi, kamu pendekkan, berarti ibadahmu untuk si bayi. Nah, itu sebagian ulama mengatakan begitu. Tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah tidak termasuk syirik sama sekali. Ini babnya bukan bab syirik. Ini babnya bab kasihan kepada apa? Wanita yang mendengar bayinya menangis. Ini bukan syirik sama sekali, nggak ada kaitannya dengan syirik. Maka terus terang dalam hal ini saya lebih cocok pendapat minoritas ulama daripada pendapat mayoritas. Mayoritas mengatakan hukumnya meringankan sholat gara-gara tangis bayi makruh. Kata Imam Nawawi mustahab, sunnah. Nah, yang benar insya Allah hukumnya apa? Sunnah. Yang dilakukan Nabi kok makruh gimana? Saya nggak terima saya Pak. Kalau dilakukan Nabi malah dianggap hukumnya makruh. Bagaimana dilakukan Nabi menjadi makruh? Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Nabi itu sebagai tauladan, malah makruh gimana? Jadi saya belum bisa menerima pemikiran seperti itu. Tapi saya jujur ya, dalam kitab yang saya baca tadi pagi itu adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan makruh. Kembali ke sini. Allah mengatakan, janganlah engkau menyembah bersama Allah Tuhan yang lain. Kenapa? La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini sudah sering saya sampaikan. Kalimat la ilaha illahu, la ilaha illallah itu penerapannya tergantung kepada iman kita masing-masing. Iman biasa, iman tingkat tinggi, iman tingkat paling tinggi. Ada 3. Kalau iman kita biasa, la ilaha illahu, kita tidak menyembah apapun selain Allah. Nyembah berhala enggak mau. Kalau iman kita sudah naik, maka penerapan la ilaha illahu itu adalah la maqsuda illahu. Kita tidak punya tujuan dalam hati kita selain Allah. Amalan apapun tujuannya semata-mata untuk Allah. Dunia nol, enggak ada dalam benak sama sekali. Itu kalau tingkat imannya sudah naik apa? Nah, tampaknya kita ini tingkat imannya masih apa? Masih yang biasa, okay? Belum sampai tingkatan yang tadi la maqsuda illahu. Tidak ada tujuan apapun, tidak terbersit apapun dalam hati kecuali Allah. Nah, tampaknya kita belum sampai tingkat itu. Kalaupun sampai tingkat itu hanya sering atau kadang-kadang, ya, tapi tidak setiap waktu. Ya. Masih ada sisipan-sisipan niatan-niatan dunia di dalam hati kita, karena kita memang manusia yang imannya masih biasa-biasa. Nah, tingkatan yang paling tinggi adalah penerapannya la masyhuda illahu, tidak ada yang tampak selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya menghadapi apapun itu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama ketika dapat musibah tersenyum, Pak. Kamu dapat musibah kok Allah tersenyum gimana? Oh iya, ini yang ngirim musibahnya Allah. Allah kirim musibah kepada saya, tanda Allah cinta sama saya. Jadi saya tersenyum. Nah, pernahkah kita Pak terkena musibah tersenyum senang? Pernah nggak? Oh, tersenyum kecut mungkin, ya. Tapi tersenyum senang ini tampaknya kita belum sampai ke tahap tersebut. Dan ini perkataan saya seperti ini ada dalilnya, bahwasanya para ulama dapat musibah malah tersenyum karena itu adalah tanda cinta dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibtalahum
Idza ahabballahu qauman, kalau Allah itu mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah malah kasih bala kepada mereka. Hadis riwayat Tabarani, disahihkan oleh Imam Dia. Jadi tanda Allah cinta kepada suatu kaum dikasih bala. Kok bisa ya? Mikirnya gimana itu? Karena kalau kita dikasih bala, maka dosa-dosa kita itu terhapus. Jadi Allah pengen kita ini bersih dari dosa. Maka Allah karena cinta sama kita kasih bala. Seolah-olah gini ya, baju kita kotor atau wajah kita kotor, kemudian disiram dengan air. Dia menyiram air pada kita bukan karena benci, ya memang jadi basah memang, tapi supaya bersih. Musibah kayak begitu, disiram musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tujuannya supaya bersih. Maka jangan melihat musibah sebagai musibah, tapi lihatlah musibah sebagai cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah tingkat la masyhuda kayak gitu ya, tidak ada yang tampak kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga semua yang ada di hadapan kita ini yang tampak hanyalah Allah yang menciptakan. Maka ketemu dengan singa itu nggak takut sama sekali. Kenapa? Allah, singa ini ciptaan Allah. Singa ini nggak bisa apa-apa kalau Allah tidak kasih kekuatan. Seperti Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, tenang saja, nggak ada ketakutan sama sekali. Kenapa? Kalau dalam benak kita namanya api itu membakar, tapi dalam benak Nabi Ibrahim api itu hanya ciptaan Allah. Dia hanya bisa membakar kalau Allah menyuruh membakar. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan membakar, tidak akan terbakar. Nah, iman yang setingkat tinggi seperti itu adalah istilahnya la masyhuda illa. Tidak ada yang tampak di alam semesta ini selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tingkatkan dari iman biasa menjadi tingkat yang lebih baik lagi. Kemudian Allah katakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pasti binasa selain wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata-kata wajah Allah ini menunjukkan bahwa Allah punya wajah. Tapi jangan didefinisikan seperti manusia. Manusia itu wajahnya di kepalanya ini, itu manusia. Kalau Allah, kita tidak pernah melihat Allah, sehingga kita hanya mengatakan Allah punya wajah, tapi jangan mengatakan wajahnya seperti ini, seperti itu, enggak. Dan bahwasanya Allah punya wajah itu sangat-sangat banyak dalilnya. Saya tampilkan satu saja, dalil yang sahih. Dan ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi. Rasulullah berdoa, wa as'aluka, dan saya minta kepada engkau ladzatan nazar, kelezatan memandang, ila wajhika, kepada wajahmu ya Allah. Di wajah Allah itu betul-betul ada, dan wajah Allah itu bisa dilihat oleh mata besok di akhirat. Dalam hadis yang lain disebutkan tidak ada kenikmatan di surga yang lebih dahsyat daripada melihat kepada wajah. Bidadari surga, nikmat itu Pak. Makan-makan di surga, nikmat itu. Minum-minum di surga, nikmat semua. Tapi dibandingkan dengan melihat Allah, enggak ada apa-apanya semua itu. Maka disuruh milih, melihat Allah atau melihat bidadarimu, pilih melihat Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hadis tersebut. Makanya di sini wajah Allah itu betul-betul artinya ya wajah Allah. Tapi saya jujur ya, ada tafsiran yang lain. Ini saya bacakan dalam Sahih Bukhari. Wa fil Bukhari, di dalam Sahih Bukhari disebutkan illa wajhah, kecuali wajah Allah, maksudnya illa mulkah, kecuali kerajaan Allah. Semua akan binasa selain kerajaan Allah. Tapi tafsiran seperti ini tidak sesuai dengan tafsiran ulama salaf, yaitu para sahabat Nabi SAW dan para tabi'in. Maka meskipun ini dalam Sahih Bukhari, maka tetap saja tidak bisa dijadikan sebagai pedoman asal, karena tidak sesuai dengan tafsiran para salaf. Namanya Bukhari itu manusia, bisa salah bisa benar. Nah, kalau tafsirannya Imam Bukhari tidak sesuai tafsirannya salaf, kita pakai tafsirannya salaf saja. Tafsiran yang ketiga, wa yuqalu, ada juga yang mengatakan illa ma urida bihi wajhullah. Semuanya binasa kecuali amal-amal yang dikehendaki dengannya untuk melihat wajah Allah, yaitu amal-amal soleh, maka tidak akan binasa. Nah, kalau diartikan seperti ini sesuai dengan ayat Allah dalam surat Al-Kahfi. Allah mengatakan
wal baqiyatus shalihat, amal-amal soleh yang baqi, yang tetap ada, tidak akan binasa sampai kita berjumpa dengan Allah di akhirat. Nah, maka ringkasnya ya, wajahu, wajah Allah, tafsirannya apa? Ada beberapa tafsiran, tapi silahkan pakai tafsiran yang pertama saja, karena tafsiran yang pertama ini sesuai hadis-hadis atau dalil-dalil yang lain bahwa Allah memang punya wajah. Segala sesuatu binasa selain wajah Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti selain wajahnya Allah, tangannya Allah berarti binasa dong? Enggak begitu. Disebut wajah, tapi maksudnya apa? Semuanya. Makanya sebagian ahli tafsir mengatakan illa dzatahu, kecuali zatnya Allah tidak binasa. Ini seperti orang Indonesia mengatakan tidak tampak batang hidungnya, maksudnya tidak kelihatan semuanya. Tapi kembali ke sini, lahul hukmu, hanya milik Allah hukum, yaitu di dunia maupun di akhirat, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kita akan dikembalikan. Maka tidak boleh menetapkan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Halal haram hanya Allah. Lahul hukmu, yang mengatakan halal haram, menetapkan hukum-hukum yang bertentangan dengan Quran, semuanya tertolak. Wallahu a'lam bissawab.